Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Widya Lestari, NIM 207210054 dari kelas 4A Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping mengenai virus yang merupakan tugas dari mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Hesti Riani MSI. Virus. Virus merupakan mikroorganisme yang sangat kecil. Untuk melihatnya, kita membutuhkan mikroskop elektron. Virus bergantung kepada sel inangnya. Jika tidak ada sel inangnya, maka virus tidak dapat melakukan reproduksi. Ciri-ciri virus. Virus dapat dikatakan sebagai benda mati dan benda hidup. Virus dikatakan sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan dan virus merupakan aseluler. Virus dikatakan sebagai benda hidup karena virus dapat mereplikasikan dirinya pada sel tubuh inangnya, serta virus mengandung asam nukleat berupa RNA dan DNA. Virus mengandung salah satu asam nukleat DNA atau RNA. Virus yang mengandung asam nukleat DNA disebut dengan deoksiribovirus, contohnya itu bakteriofag. Sedangkan virus yang mengandung asam nukleat RNA disebut dengan ribovirus, contohnya itu ada virus corona, virus influenza, dan tobacco mosaic virus. Virus memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Yang pertama ada batang, tersusun dari simetris helix, memiliki satu sumbu rotasi. Contohnya itu tobacco mosaic virus. Yang kedua itu ada bola atau spherical. Dia ini berbentuknya itu seperti kantong. Contohnya itu ada adenovirus. Yang ketiga, polihedral. Polihedral ini berbentuk ruang yang memiliki sumbu rotasi ganda. Polihedral ini terbatasi oleh segitiga sama sisi yang memiliki 23 jumlahnya. Contohnya itu virus influenza. Yang keempat itu ada kompleks. Contoh dari bentuk virus kompleks ini yaitu bakteriofag, bentuknya itu seperti huruf T. Ukuran virus itu dari 20 nanomikro sampai dengan 300 nanomikro. Struktur virus itu memiliki 3 bagian. Yang pertama itu kepala. Kepala itu dia berbentuk seperti polihedral yang di dalamnya berisi asam nukleat. Yang kedua ada leher. Leher itu sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Yang ketiga, ekor. Ekor merupakan tempat melekatnya virus pada sel yang akan diserangnya. Virus itu dapat dibedakan berdasarkan sel inangnya. Ada virus hewan, virus tumbuhan, dan virus yang menyerang bakteri atau bakteriofag. Virus hewan memperbanyak diri melalui struktus digentifus hewan vektornya, sehingga pada masa inkubasi akan menyebabkan infeksi. Virus tumbuhan masuk melalui sel membentuk luka. Nantinya akan dibantu oleh gigitan serangga. Gigitan serangga inilah yang menyebabkan luka tersebut. Contohnya pada tobacco mosaic virus. Pada tobacco mosaic virus, di atas daun tembakau itu terdapat bercak-bercak kuning. Bercak-bercak kuning itulah yang dinamakan tobacco mosaic virus yang disebabkan dan disebarluaskan oleh gigitan serangga. Selanjutnya ada bakteriofag. Bakteriofag ini virus yang menginfeksi bakteri. Contohnya pada bakteri Escherichia coli. Virus akan melekat pada dinding sel bakteri
nantinya virus akan memasukkan asam nukleatnya sehingga bakteri tersebut mengandung asam nukleat dari bakteri. Nah, untuk mengetahui replikasi virus yang terdapat pada bakteriophag, itu ada dua daur, daur litik dan daur lisogenik. Daur litik, virus akan membuat sel inangnya itu mati dan menghasilkan virus-virus baru. Sedangkan daur lisogenik, virus tidak akan menyebabkan sel inangnya mati. Sel inang mengandung profag dan tidak akan membentuk virus baru. Replikasi virus pada daur litik ya itu ada fase-fasenya. Yang pertama itu ada adsorpsi. Adsorpsi di mana virus akan melekat pada dinding sel bakteri. Yang kedua itu ada penetrasi. Virus akan memasukkan asam nukleatnya kepada bakteri. Yang ketiga itu ada eksivasi. Eksivasi itu pengambilan alih perlengkapan metabolik pada sel bakteri. Selanjutnya yaitu adalah pembentukan di mana nantinya virus itu akan berbentuk. Setelah terbentuk melalui pengambilan alih tadi, terjadilah yang namanya fase perakitan. Perakitan itu virus sudah terbentuk secara utuh, bagian-bagian tubuhnya. Selanjutnya setelah virus itu sudah terbentuk bagian tubuhnya, akan terjadi lisis. Lisis itu terpecahnya sel bakteri yang akan mengeluarkan virus-virus baru. Nah, replikasi virus yang selanjutnya adalah daur lisogenik. Pada daur lisogenik, fase pertamanya yaitu adsorpsi, di mana nantinya virus akan melekat pada dinding sel bakteri. Selanjutnya itu ada fase penetrasi, virus akan memasukkan asam nukleatnya kepada sel bakteri. Yang ketiga itu adalah penggabungan, di mana nantinya asam nukleat dari virus dan asam nukleat dari bakteri itu akan bergabung membentuk profag. Selanjutnya yaitu pembelahan. Bakteri akan melakukan pembelahan. Bakteri melakukan pembelahan, maka profag akan ikut membelah. Profag akan ikut membelah, bakteri yang membelah tadi akan mengandung profag. Selanjutnya yaitu siantersis, itu asam nukleat dari virus akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Nantinya asam nukleat virus akan membentuk replikasi baru. Setelah asam nukleat virus ini memisahkan diri dan membentuk replikasi baru, barulah terjadi pembentukan, perakitan, dan adanya lisis. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan melalui mind mapping yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.